Ustaz, tapi kan zaman sekarang mungkin Pak Ustaz ada juga mahasiswa-mahasiswa yang pengen mandiri. Maksudnya butuh usaha untuk belajar, punya kegiatan ekonomi. Begitu lulus kuliah dia udah punya usaha, punya bisnis. Nah untuk memulainya caranya kan macam-macam tuh. Bisa berhutang, iya kan. Nah sekarang kalau misalnya dibalik Pak Ustaz, posisinya adalah kita yang memberi hutang. Udah gitu ditagih susah. Adab menagih hutang itu bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Maka yang pertama sebelum memberi utang, lihat dulu kemampuannya ini orang. Dia mampu enggak kalau dia minjam 10 juta? Dari mana dia bisa dapat ini 10 juta? Dia minjam. Biasanya saya kalau ada mentong itu orang hobi ngutang. Dia kalau datang, Ustadz pinjam dulu Ustadz, ada ini darurat. Saya lihat, enggak bisa nak bayar ini. Saya bilang, saya tidak pinjami Ki, saya sedekahi Ki saja. Misalnya, dia pinjam 10 juta, saya enggak kasih 10 juta. Saya bilang ini ada 1 juta, ini saja saya kasih Ki. Ini bukan utang, ini sedekah. Supaya dia juga tidak malu pulang. Karena orang mengutang juga itu kasihan, malu juga itu. Kalau dia hanya ngutang sekali. Tapi kalau kita yakin tak biasa mampu bayar, jangan. Kenapa? Karena masalahnya selesai, lari ke masalahnya itu ke kita. Selesai dia masalahnya, tapi masalahnya itu lompat ke diri kita. Jadi kita jadi masalah. Bukan kita tidak mau nolong, cuma kita pada posisi yang tidak bisa nolong dia. Nah, kalau persoalannya mau usaha-usaha, boleh usaha-usaha. Tapi usaha apa? Usaha yang tidak perlu modal banyak duit. Saya jujur waktu saya sekolah dan SMA. Saya SMA di SMA 4. Ngontrak Jalan Harimau, lorong 77B depan Masjid Baitul Aman. 9 tahun saya di situ. Gimana saya cari uang? Saya jadi loper koran harian Fajar. Saya jadi cleaning service. Saya jadi tukang cuci keluarga. Saya ngajar ngaji privat, maghrib isya. Saya jual-jual kue. Itu kan tidak perlu modal banyak. Modal tenaga saja dan hilangkan itu namanya wibawa. Gengsi bisa. gitu ya Pak Ustaz. Nah kalau sekarang mau jual beli online ada modal. Alhamdulillah, kalau tidak ada cari pekerjaan bidang pekerjaan lain. Bidang pekerjaan bagaimana kau supaya dapat duit? Konten kreator. Siapa anak komunikasi? Katakan. Banyak nih. Kita satu induk. Saya orang komunikasi. Sama dong. Sama satu anak induk. mahasiswa saya itu sudah bisa dapat duit. Dari apa? Dari kontennya. Misal, kamu semester 1 sudah konsisten, kamu sudah bikin konten-konten ilmu komunikasi. Supaya nanti tahun berikut, adik yang baru masuk, dia cari kau punya akun. 2 tahun berikutnya, ada yang baru masuk lagi, dia cari kau punya akun. Kenapa? Karena dia bisa dapat pelajaran dari akunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jamaluddin. Biasa dipanggil Uding. Saudara tahu kan komunikasi sering diucapkan. Tapi banyak yang tidak tahu apa itu komunikasi. Maka pada pertemuan pertama kali ini, seri belajar komunikasi. Komunikasi adalah demikian yang dikatakan oleh Harul Rasul. Apa saja unsur-unsur komunikasi kita lanjutkan besok. Jangan lupa like and share. Sudah. Waktu-waktu pertama mungkin belum dilirik. Makin lama, baik kita anunya ini. Baik kontennya. Akhirnya apa? Banyak followermu. Followermu banyak, dilirik oleh pengiklan. Masuk iklan, dapat mako duit. Tapi apa masalahnya kontenmu? Sama aja kok cowokmu pakai motor. Apa kan namanya itu? Apa itu yang... Bumerang. Apa yang kamu capek dengan begitu? Apalagi cewek kasih keluar lidah, apa maksudmu? Apa yang kamu capek dengan konten seperti itu? Kalau kamu anak teknik, bikin kok konten tentang ilmumu. Keluar kau dari kelas, kau bikin itu hasil resumemu. Bikin dalam bentuk audio visual, video. Karena orang malas kalau menulis. Itu caranya. Kan ada semua di kuotamu. Ada juga IG-mu, ada TikTok-mu. Bikin manfaatkan itu. Cari duit. Alhamdulillah saya urusan dunia tamak mi. Betul kak?
Dari mana kau dapat? YouTube. Apa ya? Dari semua penceramah yang ada di Indonesia, tidak ada kalah viewerku. Jadi zaman sekarang ada banyak kesempatan untuk menambah lebih banyak penghasilan ya Pak Ustaz, Iya, lebih terutama banyak. dengan dunia digital seperti Ya. sekarang. Nah, bicara soal berhutang lagi nih Pak Ustaz. Kalau misalnya saya berhutang untuk kebaikan, misalnya untuk sedekah atau dipakai untuk umroh, boleh nggak? Tidak boleh ngutang untuk sedekah. Kalau dia ngutang untuk sedekah, tidak bisa. Ada orang minta tolong ke kita? Pokoknya kalau kita nggak ada. ngutang untuk sedekah tidak bisa. Karena itu sedekah itu bagi orang yang mampu. Yang mampu. Yang sudah berlebih. Kalau untuk berangkat umroh? Berangkat umroh beda Mas Bayu. Ada orang ngutang pergi umroh karena dia tidak bisa cash. Misalnya satu kali umroh bisnis kelas untuk sekarang 40 juta. Kalau dia cash tidak bisa. Maka dia bilang saya bayar 3 kali Ustadz. Kenapa dia begitu? Karena dia tahu secara sistematis dan terjadwal juga ada uang yang dia tunggu. Ya, itu boleh. Itu boleh karena Boleh. sudah kelihatan akan terbayar. Ya boleh. Oke, Cuma baik. biasanya itu orang yang berutang kalau sudah datang itu uang yang dia tunggu, jalan otaknya lagi. Dia bilang enggak ditagih ji deh, enggak ditagih ji. Simpan mi dulu, pakai mi dulu untuk anu. Pas tiba saatnya untuk dibayar, sudah tidak ada duitnya. Maka dedekku kalau ada utangmu sama temanmu sekecil apapun, bayar. Bayar. Sudah itu kamu niat untuk tidak berutang lagi. Mas Bayu, awal-awal saya berkeluarga, saya pernah ngutang. Masa? Ngutang. Menderita bayar tiap bulan. Ada duit didapat, tidak dinikmati. Cuma dikumpul, mau bayar kredit, mau bayar kredit. Sudah itu saya nazar kepada Allah, janji kepada Allah. Saya tidak akan ngutang lagi, saya tidak akan beli sesuatu apapun sebelum saya mampu. Maka saya sekarang tidak ada utang saya. Kartu kredit? Tidak ada. Pinjol? Tidak ada saya. Tapi- Pokoknya nanti saya beli ketika ada. Kalau duit saya 10 juta, jangan bercita-cita mau beli 15 juta. Saya beli sesuatu yang 7 juta. Inilah yang disebut mensiasati hidup. Tapi ini kan kalian lebih banyak anak muda. Jangan aku dulu pikir utang deh. Jangan aku pikir cari duit. Kalau mau kau cari duit pale, kalau untuk kuliahmu, carilah yang halal dan tidak memberatkanmu. Dan kalau kau belajar dengan serius, itu janji Allah. Ini Allah yang janji. Allah kabulkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka pilihan kalian karena sudah memilih jalan hidup sebagai mahasiswa, belajar, dan belajar. Saatnya jalan-jalan silakan jalan. Main-main silakan main. Tapi saatnya belajar, belajarlah. Konsep Al-Quran itu Mas Bayu, ada 3 orang tua dalam Quran. 1 ibu bapak yang melahirkan kita. 2 orang yang mendidik, mengajar kita. Inilah dosen. Yang ketiga, orang yang memelihara meskipun dia bukan ibu kandung. Mertua di antaranya. Tidak mungkin bisa berkah ilmumu kalau dosenmu mengajar kau calla-calla. Dosen juga jadilah pribadi yang menyenangkan. Kadang itu dosen ndak asik sekali. Sabar. Iya kan? Lagi 20 menit masuk kelas stres memang mahasiswanya. Hai, batu miseng iya miseng ada bikin stres. Bikin pribadi yang menyenangkan. Ada rezeki, adik-adik kita yang kita tahu dia tidak mampu, sekali-kali kita bayarkan SPP-nya. Saya benar Mas Bayu. Mahasiswaku misalnya bimbingan skripsi. Saya lihat belum layak untuk saya tanda tangan. Buru-buru kau selesai. Buru-buru Kak Ustadz. Nah kau masih angkatan masih muda. Ustadz SPP kalau ndak wisuda kayak ini bulan depan bayar ke SPP. Begini dek, kau ndak mendesak aja kau selesai masih muda kau. Selesaikan skripsimu dengan baik supaya menjadi karyamu dengan baik. Saya bayarkan ke SPP-mu. Bener terjadi Pak Ustaz. Bener kan? Saya tanya mahasiswa. Bahkan mahasiswa saya itu kadangkala selesai final test. Ayo adik-adik kita pergi nonton bareng.
Wih. Kau masuk nonton sudah bayar tiket, saya pulang mau nah. Atau kita pergi makan di warung mace-mace. Ayo semua kita pergi makan. Syaratnya tidak boleh lebih 20.000 satu orang. Bayangkan kalau dikasih kebebasan sudah makan membungkus lagi. Dasar sekali. Mas Bayu, adik-adik sekalian, kalau kamu mau beri tambahan dalam hidupmu, carilah yang dengan memakai dan menggunakan akal. Banyak sekali sekarang peluang cari nafkah dengan mengedepankan akal kecerdasan. Ya, kalau kamu orang teknik, pelajari itu bagaimana servis komputer. Supaya kau ada temanmu rusak laptopnya, sini saya kerja. Kalau kau di sana bayar kau 200, sama saya 100 Ji. Itu. Cuma kan kadang-kala kita tidak belajar, tidak serius. Mau gaya hidup mewah. Akhirnya ngutang. Masih bagus kalau ngutang, tapi kalau menghalalkan segala cara. Apalagi menjadi kleptomania. Auzubillah min zalik. Maka gunakan akal kalau mau cari nafkah. Nah gitu. Dasar sekali, beri tepuk tangan untuk Ustadz Dasar. Gimana, semangat yang berhutang untuk melunasi hutangnya? Nggak ada orang. Nggak ada yang berhutang. Sekarang yang dihutangin sudah tahu cara nagihnya? Sudah, makanya kita akan lanjut lagi. Kita gaspol! Kalau mau kau ngutang boleh kau DM saya. Bener Pak Ustaz? Betul. Dikasih nggak? Tapi ku kasih kok. Kalau kau layak untuk dapat utang. Kalau kau tidak bayar, ku pasang di IG ku fotomu. Dicari karena tidak bayar utang. Dilihat 1,4 juta orang dong.